Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat jalan ini kembali setelah 1 minggu saya video, tepatnya di Jalan Gajah Mada Barat, Tirto Pekalongan, di depan pabrik Dupantek. Hari ini hari Sabtu 11 September 2021. Terpantau jalan raya Pantura sedikit macet, tetapi masih kelihatan lancar karena saat ini pukul 11 siang. Mungkin tidak pas dengan berbarengan anak-anak sekolah yang berangkat dan para pekerja kantoran maupun perusahaan. Hanya masyarakat tertentu yang kebetulan keluar beraktivitas, karena kita tahu PPKM sudah turun menjadi level 3. Terlihat perbaikan jalan masih terus dilakukan oleh para pekerja. Terjadi sedikit kemacetan, namun ternyata kendaraan-kendaraan besar, kendaraan dari luar kota masih banyak yang melewati jalan ini dan tidak melewati jalan tol. Mungkin karena jalan ini adalah jalan utama, Jalan Pantura. Jalan ini adalah pusat roda perekonomian dan pengiriman logistik antar kota, antar provinsi, yaitu menghubungkan dari Banten, dari Jakarta, dari Jawa Tengah sampai dengan Jawa Timur. Pantura macet, tetapi para sopir-sopir kendaraan logistik masih setia dengan jalan Pantura. Apa alasannya? Padahal sudah tersedia jalan tol yang notabene bebas dari kemacetan dan tentunya lancar. Alasan-alasan mengapa para sopir truk, sopir logistik tidak melewati jalan tol dan masih setia menggunakan jalan Pantura dibandingkan dengan melalui tol adalah karena ongkos perjalanan di Pantura itu lebih murah ya dibanding kalau melewati jalan tol. Ongkos jajan akan lebih murah apabila melewati jalan tol. Ongkos jajannya bisa 2 kali lipat. Sebagai contoh, untuk sekali makan di Pantura itu, untuk nasi bungkus itu bisa cukup dengan hanya 15.000. Namun apabila melewati jalan tol, mana cukup uang segitu? Pasti ongkosnya akan lebih mahal. Belum lagi untuk makanan-makanan ringan yang lainnya. Kemudian yang enak di jalan Pantura adalah apabila para sopir tersebut, sopir logistik, mengalami kelelahan ataupun kecapean, maka seketika itu pula mereka dapat mencari tempat yang aman, yang sesuai aturan untuk meminggirkan ataupun memarkirkan kendaraannya di tempat yang aman. Kemudian mereka langsung beristirahat. Hal tersebut tidak mungkin terjadi apabila melalui jalan tol. Mereka harus mencari tempat istirahat ataupun rest area terlebih dahulu. Itulah beberapa alasan-alasan yang menyebabkan para sopir truk dan logistik masih setia melalui jalan Pantura ini. Karena alasan-alasan tersebut, maka jalan Pantura ini
memiliki lalu lintas yang padat. Karena sering dilewati dengan kendaraan bertonase berat, maka jalan ini sering sekali mengalami kerusakan karena beban berat yang diterima jalan ini, apalagi ketika cuaca ekstrim ataupun musim penghujan. Ditambah truk-truk yang lewat itu beratnya sangat berat, maka tak ayal seringkali membuat jalan berlubang sehingga harus dilakukan pemeliharaan. Pemerintah sebetulnya telah merencanakan pemeliharaan jalan secara berkala, antara lain pemeliharaan jalan secara periodik, secara rutin, dan peningkatan jalan. Akan tetapi karena beban berat yang diterima jalan ini seringkali kalah cepat dengan kerusakan yang terjadi. Biasa kita lihat ketika saat cuaca musim hujan, yaitu bulan Desember, Januari, atau sekarang sudah bergeser menjadi bulan Februari. Kalau untuk tahun kemarin musim penghujan mulai bulan Januari, hujan ringan dan hujan lebat bulan Februari. Sering sekali kita jumpai jalan yang berlubang. Kemudian jalan lubang tersebut apabila langsung diperbaiki atau ditambal, biasanya akan cepat mengelupas karena memang struktur dari aspal tersebut yang akan lentur ya, tidak merekat pada saat musim dingin, sehingga perbaikan biasanya dilakukan setelah curah hujan menjadi rendah. Status Jalan Pantura ini adalah jalan nasional ya. Dikatakan sebagai Jalan Pantura karena jalan ini sejajar dengan garis pantai di bagian utara Pulau Jawa. Menurut informasi, jalur Pantura ini akan terus direkonstruksi karena dasar pembangunan jalan Pantura di zaman Belanda ada yang salah. Tanah di Pantura itu lunak. Bila diberikan beban berat di atasnya, maka partikel tanah yang soft akan mudah naik, membuat jalan akan terus rusak, apalagi pada saat kondisi hujan. Kalau zaman dahulu itu kan hanya menguruk-uruk atau ditimbun, penanganannya cukup standar, padahal tanahnya itu soft. Kalau jalan dibongkar, biasanya masyarakat menjadi heboh. Padahal treatment itu yang harus dilakukan. Dulu pemerintah menggunakan aspal yang paling mahal, yaitu aspal polimer. Akan tetapi ternyata kondisinya tetap tidak cocok, sehingga sekarang diputuskan menggunakan beton. Seperti perbaikan jalan yang ada di Pantura Pekalongan ini, masuknya adalah peningkatan jalan karena menggunakan betonisasi. Pembetonan ini harus dilaksanakan dengan hati-hati karena menyelesaikan waktu yang cukup lama.
Contohnya dahulu butuh waktu 20 hari sebelum beton tersebut dapat dilintasi. Akan tetapi sekarang hanya memerlukan waktu 7 hari. Mudah-mudahan dengan jalan dibetonisasi ini akan membuat Jalan Raya Pantura menjadi awet, sehingga moda transportasi menjadi lancar. Apalagi jalan ini kalau di musim Lebaran, musim mudik, menjadi jalan yang paling ramai dilalui oleh para pemudik. Semoga kedepannya untuk jalan-jalan Pantura dapat segera ditingkatkan menjadi jalan beton, sehingga perawatan dan pemeliharaan menjadi lebih terkendali dan tidak memakan biaya yang terlalu banyak. Mungkin peningkatan jalan ini dilakukan secara bertahap ya, mengingat anggaran buat membangun sebuah jalan dengan beton membutuhkan biaya yang tidak sedikit tentunya. Apalagi masih ada jalan Pantura yang menggunakan satu lajur ya. Tentunya ini sudah tidak mampu lagi untuk menampung para pengguna transportasi, mengingat begitu banyaknya para pengemudi yang melewati jalur Pantura ini. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi para penonton. Jika ada kesalahan, silakan dikoreksi di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.